Assalamualaikum sahabat kisah mistik. Jumpa lagi sahabatku bersama kisah mistik. Dan kisah kali ini bukan sekadar cerita tentang penculikan oleh makhluk gaib. Ini adalah kisah tentang kehampaan yang tak terlihat, tentang kekosongan yang tumbuh dari kepolosan seorang lelaki muda bernama Rasim, dan bagaimana dunia yang tak kasat mata diam-diam merenggut jiwanya. Rasim, pemuda 20 tahun dari kampung terpencil di perbukitan Jawa Barat, dikenal sebagai sosok yang terlalu baik, terlalu polos, terlalu lurus, terlalu mudah percaya. Ia anak bungsu dari 3 bersaudara, yatim sejak usia 6 tahun. Ibunya, Mama Omah, sering berkata, "Rasim teh beda, hatinya seperti kaca, bersih tapi rapuh." Tak ada yang benar-benar menganggap Rasim aneh. Dia hanya terlalu lugu untuk dunia yang penuh tipu muslihat. Dia bicara sopan, menunduk saat menatap mata orang, dan selalu tersenyum bahkan saat disakiti. Banyak yang menganggapnya lambat berpikir, padahal dia hanya terlalu jujur. Hingga suatu sore saat langit memerah seperti luka basah, Rasim pergi ke hutan kecil di belakang kampung untuk mencari kayu bakar. Itu hari Jumat Kliwon, hari yang bahkan anak-anak kampung tahu jangan berkeliaran terlalu jauh. Tapi Rasim tidak takut, dan dia tidak pernah kembali malam itu. Pencarian dilakukan berhari-hari. Warga turun ke hutan dengan obor, menelusuri sungai, memanggil namanya sambil membaca doa. Namun Rasim lenyap tanpa jejak. Tidak ada baju, tidak ada sendal, tidak ada batang kayu. Baru pada hari ke-92, menjelang maghrib, Rasim muncul kembali. Tubuhnya bersih, pakaiannya utuh. Wajahnya tampak cerah, seolah hanya pergi sebentar. Namun ia tidak bicara. Ia hanya berdiri mematung di depan rumah ibunya, menatap langit yang kelabu. Ketika warga berkerumun dengan bingung dan haru, Rasim hanya berkata, "Kok udah maghrib? Aku baru dari hutan, cuma sebentar, nyari kayu." Waktu terus berjalan. Rasim mulai menunjukkan perubahan. Ia tidak lagi bicara dengan orang banyak. Matanya selalu gelisah, seolah menatap sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Ia sering tersenyum sendiri, kadang menangis pelan di sudut dapur, kadang marah, tapi tidak tahu pada siapa. Mama Omah pernah mendapati Rasim berbicara sendiri, berkata dengan suara lembut, "Aku kangen bau rambutmu." Ketika ditanya, Rasim hanya tersenyum. "Temanku di hutan, namanya, aku lupa." Namun setiap kali tidur, tubuhnya berkeringat. Lidahnya mengucap nama yang sama, Dira, Dira. Pelan-pelan, Rasim mulai bercerita, tapi hanya dalam potongan-potongan tak utuh. Dia bilang, di hutan itu, dia bertemu seorang wanita yang wajahnya sangat cantik. Kulitnya pucat seperti bulan, matanya besar dan hitam seperti sumur tua. Rambutnya menjuntai sampai tanah, dan suaranya lembut seperti nyanyian. Dia baik teh, ngasih aku makan, ngajak ngobrol, nyuruh aku istirahat, kata Rasim pada seorang ustadz yang mengunjunginya. Tapi di saat lain, Rasim berkata wanita itu menyeramkan, berwajah rusak, bertaring, berbau darah, tapi tetap cantik. Kadang aku takut, kadang aku cinta. Setelah kembali, Rasim mulai merasakan hal-hal yang tak dirasakan orang lain. Ia bisa mencium bau busuk dari orang yang diam-diam menyimpan dendam. Ia tahu kalau tetangga sebelah baru menanam kembang 7 rupa di bawah tempat tidur untuk pesugihan. Ia tahu mana manusia, mana bukan.
Pak RT itu bukan manusia, katanya lirih pada ibunya. Tangannya terlalu panjang, matanya kosong. Rasim juga mulai menulis di dinding kamar, simbol-simbol yang tidak dikenalnya, kata-kata dalam bahasa yang tak bisa ia baca, tapi ia menulisnya dengan lancar. Malam hari, ia duduk di luar rumah, menatap langit. Kadang berbisik, "Aku masih bisa mendengar dia, masih di sini, di sekitar sini." Rasim merasa terjebak. Ia tidak lagi merasa sepenuhnya manusia. Setiap malam Jumat Kliwon, ia bermimpi berada di hutan. Tubuhnya telanjang, duduk di pangkuan wanita itu. Wanita yang menangis, lalu tertawa, lalu mencium keningnya sambil berkata, "Kau milikku, tak akan pernah bebas." Terkadang Rasim merasa dirinya sedang berada di dua tempat sekaligus. Saat sedang duduk bersama ibunya, ia merasa juga sedang berdiri di tepi sungai hitam yang dingin, ditemani bayangan wanita itu. Dia sering mencubit dirinya sendiri, berharap terbangun, tapi ini bukan mimpi, ini hidupnya yang baru. Rasim mulai tertarik kembali ke tempat ia menghilang. Beberapa kali dia ketahuan berjalan sendirian ke dalam hutan. Ibunya mengunci pintu, berdoa sepanjang malam, tapi Rasim tetap pergi, seolah ada yang memanggil, seolah ada janji yang belum selesai. Satu malam, ia benar-benar masuk terlalu jauh, dan kembali keesokan paginya dengan mata yang berbeda, tajam, dalam. Bukan mata Rasim yang dulu. Dia bilang, "Waktunya sudah dekat," katanya pada ibunya sambil menggenggam tanah merah dari hutan. Puncak dilema Rasim terjadi ketika ia bercermin dan bertanya pada dirinya sendiri, "Siapa aku sekarang?" Ia melihat sosok yang tampak seperti dirinya, tapi bukan dirinya. Ada ingatan yang terus membanjiri, ciuman di kulit lehernya yang membuat tubuhnya gemetar, suara lirih yang berkata, "Tetaplah di sini selamanya," dan rasa nikmat yang aneh, tapi juga mengerikan. Apakah aku korban atau bagian dari mereka sekarang? Ia mulai bicara dengan bayangannya sendiri, mencabuti rambutnya, mencoret wajahnya. Ia takut, tapi juga rindu. Seorang ustadz tua dari luar kampung datang karena desakan warga. Beliau melihat Rasim dan langsung gemetar. Ada sesuatu yang belum selesai. Anak ini belum benar-benar kembali. Sang ustadz melakukan ruqyah. Dan malam itu, Rasim menjerit sampai giginya berdarah. Tubuhnya melayang, lalu membeku, lalu menangis sambil berkata, "Jangan usir dia. Dia mencintaiku. Dia hanya ingin aku tetap. Tiba-tiba bau melati menyengat, lampu rumah padam, dan bayangan perempuan berbaju putih terlihat sebentar di belakang jendela. Setelah malam itu, Rasim lebih tenang, tapi tidak sepenuhnya pulih. Ia bisa tidur, tapi tetap bermimpi. Ia bisa bicara, tapi sering melamun. Ia bisa tertawa, tapi tidak benar-benar bahagia. Satu hal yang paling mengejutkan, ia kini bisa menyembuhkan orang yang kerasukan. Tapi setelahnya, ia menangis berjam-jam, seolah setiap kali mengusir jin lain, hatinya sendiri menjadi lebih kosong. "Aku bukan Rasim yang dulu," katanya pada sahabat kecilnya, "tapi aku juga bukan milik dia sepenuhnya." Sahabat kisah mistik. Sejak malam itu, hidup Rasim tak pernah benar-benar kembali seperti semula. Ia tak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata,
ia melihat mata hitam yang dalam. Suara lembut Dira yang dulu menenangkan, kini menghantui. Setiap sudut rumah terasa menyesakkan, seolah alam gaib menekan batas antara dunia manusia dan dunia tempat Dira berasal. Desa pun pelan-pelan menjauh dari Rasim. Orang-orang mulai menghindarinya. Anak-anak tak lagi bermain di halaman depan rumahnya. Beberapa warga bahkan berbisik bahwa Rasim membawa petaka sejak ia kembali. Kambing-kambing mati mendadak, satu warga kerasukan, dan suara perempuan menangis di dekat hutan sering terdengar. Tiap malam Jumat, Rasim tahu Dira belum sepenuhnya melepaskannya. Ustadz Mugni, seorang sepuh dari desa sebelah, datang atas permintaan ibunya Rasim. Wajah sang ustadz teduh tapi matanya tajam, seolah menembus dimensi lain. Setelah membaca doa di rumah Rasim, ia menatap Rasim dalam-dalam. "Anak muda," kata Ustadz Mugni pelan, "kau pernah ke tempat yang tidak bisa dijangkau manusia biasa." Rasim mengangguk pelan. Bibirnya bergetar, tapi ia tak berkata apa-apa. "Ada sesuatu yang masih mengikatmu, bukan rohmu, tapi korinmu." Ustadz Mugni menjelaskan bahwa korin, kembaran gaib setiap manusia, kadang bisa terikat pada jin atau makhluk gaib yang melakukan ikatan batin, terlebih melalui hubungan syahwat. Dan Dira telah melakukan itu, menanamkan hasrat jahat pada korin. Rasim menua dalam kesepian. Ia tak pernah menikah. Setiap kali hendak dekat dengan seorang perempuan, suara Dira terdengar dalam benaknya. "Aku sudah memilikimu, Rasim, selamanya." Ia hidup tenang, membantu warga diam-diam. Kadang ia menyembuhkan orang yang kesurupan hanya dengan menatap. Kadang ia tahu ada yang akan meninggal sebelum waktunya tiba. Warga kembali menghargainya, walau tetap menjaga jarak. Hingga pada usia senjanya, Rasim sakit. Bukan sakit medis, tapi seperti kehilangan energi hidup. Dalam tidurnya yang terakhir, ia memanggil satu nama, Dira. Ia meninggal dengan senyum tenang di bibirnya. Pemakamannya sunyi, tapi warga desa menunduk. Dalam-dalam, tak ada yang menyangka anak muda polos yang dulu diremehkan itu ternyata menyimpan jejak dunia lain. Sejak kematian Rasim, hutan di dekat desa menjadi lebih gelap. Tak ada lagi yang berani masuk tanpa izin. Namun yang paling misterius, beberapa malam setelah pemakaman, seorang gadis kerasukan. Dengan suara bukan miliknya, ia berkata, "Dia sudah bersamaku sekarang, tapi jangan takut, korinnya akan datang. Saat kalian perlu tahu, bencana apa yang menunggu desa kalian." Desa pun mencatat, setiap kali burung hantu bersuara 3 kali di pohon beringin dekat kuburan Rasim, akan ada musibah, banjir, wabah, atau pertengkaran berdarah. Dan setiap kali itu terjadi, seseorang mengaku melihat bayangan Rasim berdiri di batas hutan. Bukan sebagai hantu, tapi korinnya, sosok samar yang seolah memperingatkan bahwa alam gaib masih mengawasi dan Dira belum puas. Sahabat kisah mistik, cerita Rasim kini menjadi bisikan yang dibawa angin malam di desa. Anak-anak dilarang bermain di tepi hutan saat senja. Orang tua mengingatkan, jangan terlalu polos, jangan terlalu lugu. Jin seperti Dira suka yang lemah iman. Namun di sisi lain, Rasim juga dikenang sebagai penjaga tak terlihat yang tetap melindungi desanya bahkan setelah mati, lewat korinnya yang masih terikat pada cinta dan kutukan makhluk gaib.
sahabat kisah mistik. Tak semua cinta datang dari dunia yang sama. Tak semua yang mencintai kita ingin kita hidup tenang. Dan tak semua yang mati benar-benar pergi. Setelah ditinggal Rasim, Dira masih di dunia yang tidak terlihat. Dunia yang masih menyimpan rindu dari makhluk yang tak bisa mati, namun juga tak bisa hidup sepenuhnya. Namaku Dira. Aku bukan manusia, bukan pula hantu yang menjerit di bawah jembatan tua. Aku adalah jin perempuan. Dulu, aku hanyalah kabut yang berumah dalam hutan sunyi, tidak bernama, tidak berarti. Sampai aku bertemu Rasim, manusia itu. Begitu lugu, matanya bening seperti telaga yang belum disentuh dosa. Saat pertama kali kulihat dia, tubuhnya kurus, kakinya terluka, tersesat di dalam rimbunnya hutan saat mencari kayu. Tidak ada doa, tidak ada zikir, tidak ada pelindung. Hanya gumaman lirih seperti anak kecil yang mencari ibunya. Dan aku yang terkutuk untuk haus selama ratusan tahun, melihat satu hal yang belum pernah kudapati dari manusia lainnya. Bukan hanya tubuhnya yang bisa kupuaskan, tapi jiwanya. Jiwanya yang jernih membuatku merasa hidup. 3 bulan di alamku, kupeluk Rasim dalam kabin dari akar pohon dan kabut malam. Setiap malam, kubisikkan kebohongan manis bahwa dia adalah kekasih pilihanku, bahwa dia raja dari kerajaanku, bahwa dunia luar sudah hilang ditelan gempa dan api, dan dia percaya. Bodohnya dia. Atau mungkinkah dia hanya terlalu tulus untuk meragakan kebohongan? Tapi waktu adalah musuh bagi jin seperti aku. Rasim mulai merindukan suara adzan. Dia mulai memimpikan ibunya. Dia mulai menangis tanpa sebab. Dan aku mulai takut. Takut kehilangan. Takut sendirian lagi. Takut kembali menjadi kabut yang tak bernama. Jadi aku lepaskan dia. Bukan karena cinta, tapi karena aku tahu, jika ku paksa, aku akan menghancurkannya. Dia mati bertahun-tahun setelah itu. Dia tidak pernah menikah, tidak pernah lagi tersenyum. Seperti waktu di hutanku, aku sering mengintipnya dari balik pohon. Kadang aku muncul dalam mimpinya sebagai gadis desa. Dia tidak ingatku sepenuhnya, tapi jantungnya selalu berdetak lebih cepat ketika melihatku. Sebuah gema, kenangan yang samar, dan ketika jasadnya dibungkus kafan, ruhnya naik dan tidak kembali. Tapi aku tahu, korinnya tetap menoleh, diam, seolah bertanya padaku, kenapa kau buat dia begitu sedih? Aku tidak menjawab, aku hanya berdiri di antara celah pepohonan, menatap nisan barunya, dan berkata, aku rindu kamu, Rasim. Kini, aku masih hidup. Tidak, bukan hidup seperti kalian, tapi eksis, tersangkut antara waktu dan kehampaan. Jin perempuan sepertiku tak bisa mati. Kami tak lahir dari rahim. Kami diciptakan dari api dan kutukan. Dan dalam kutukan itu, aku terus mencari pengganti Rasim. Sudah puluhan tahun aku menunggu di pinggiran hutan, menunggu manusia lain yang tersesat. Tapi tak ada yang sepolos dia, tak ada yang memandangku seperti dia. Yang lain hanya takut atau mengutuk. Kadang aku berpura-pura menjadi gadis yang menangis di tepi sungai. Kadang aku menyerupai wanita muda yang meminta tumpangan di jalan setapak. Tapi tak ada yang jatuh cinta padaku seperti Rasim. Tidak satu pun, sampai akhirnya aku sadar. Bukan tubuh Rasim yang kuinginkan, tapi cintanya. Dan cinta tak bisa dipaksa, bahkan oleh jin sekalipun. Kini, hanya satu hal yang membuatku tetap tinggal di dunia ini. Korin Rasim,
Dia tak bisa meninggalkan alam ini sepenuhnya. Sebagian dari dirinya masih di sini. Ia muncul sesekali, duduk di batu nisan, membisikkan petanda pada warga desa jika akan terjadi bencana. Mereka menyebutnya arwah penjaga. Mereka menyangka itu kebaikan. Mereka tak tahu itu hanya bagian dari Rasim yang tidak pernah bisa kulepaskan. Aku tahu Korinnya tidak bisa mencintaiku. Sahabat kisah mistik, mungkin kalian bertanya-tanya, apakah Dira masih ada? Apakah dia akan menculik manusia lain lagi? Jawabannya, sudah terjadi, tapi tidak seperti dulu. Kini aku hanya mengamati, memilih, menunggu. Barangkali ada manusia lain seperti Rasim, yang polos, yang buta agama, yang hatinya jernih, dan bisa kucintai lagi. Dan jika kau sedang mendaki gunung sendirian, atau tersesat di hutan, dan kau melihat wanita cantik tersenyum padamu dari balik kabut, jangan balas senyum itu, karena bisa jadi itu aku, Dira, jin perempuan yang tak bisa mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.